Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua para penonton setia Sakahayang? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview dan membahas sebuah film jadul di tahun 2004. Nah loh, dan mungkin saja kebanyakan dari penontonku ini masih belum lahir ya di tahun 2004 atau masih pada bocil gitu. Baiklah, film ini berjudul Anaconda's The Hunt of Blood Orchid. Awas, kalian harus bisa membedakan film Anaconda ini dengan film Anaconda yang berlatar cerita di Sungai Amazon. Karena Anaconda kali ini sangat unik. Berlatar tempat di Sungai Borneo alias Kalimantan, Indonesia. Dialognya pun ada yang memakai bahasa Indonesia loh, tapi tidak kalah ngeri dengan film Anaconda terdahulunya. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja ya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suku pedalaman Kalimantan. Terlihat mereka sedang memburu seekor macan belang, namun tanpa disangka-sangka tiba-tiba terlihat macan itu sepertinya sedang menghindari sesuatu dan berlari ketakutan. Dan ternyata macan itu sedang dikejar-kejar oleh seekor ular anaconda raksasa. Para suku pedalaman pun merasa ketakutan dan berlari kocar-kacir hingga salah satu dari mereka terjatuh ke dalam air. Lalu ketika ia akan keluar dari air dengan memegang akar, tiba-tiba akarnya putus. Dan pupus sudah harapannya untuk hidup lebih lama di dunia hutan belantara nan indah ini. Kemudian scene beralih ke negeri Paman Sam. Diperlihatkan WH Corporation sedang mengadakan rapat paripurna mengenai penanganan penyakit berat seperti kanker, polio, dan lain-lain. Dan khusus untuk penyakit kanker yang mereka bahas tercetus sebuah terobosan baru di mana nanti akan ada obat mujarab untuk kanker tersebut. Dan dua orang bernama Gordon dan Jack menemukan sebuah senyawa langka dari tanaman anggrek yang berada di Kalimantan, Indonesia. Yang katanya di dalam bunga itu terdapat sebuah senyawa yang akan menjadi obat bagi kanker, dan tidak hanya itu, bisa saja senyawa itu bisa menjadi obat awet muda di masa depan. Maka terbentuklah sebuah ekspedisi ke pedalaman Kalimantan guna mencari keberadaan dari bunga tersebut yang disinyalir hanya mekar 7 tahun satu kali dalam 2 minggu. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimantan, dan mereka pun bersiap mencari kapal untuk disewa. Namun semua kapal enggan untuk berlayar dikarenakan sekarang sedang musim penghujan. Dan katanya hanya ada satu orang yang bisa membawa mereka pergi meski dalam keadaan seperti ini. Ia adalah Bill Johnson. Lantas mereka pun menghampiri Bill Johnson melewati asistennya yang bernama Trent. Dan di sini ada yang unik. Coba kalian dengar baik-baik. Selamat malam. Kami dengar Anda bisa membawa. Yap, mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat selamat malam dan ngomong Indo yang belepotan gitu. Unik sih. Lalu diantarkanlah ia kepada Bill dan memasang harga $50.000 untuk kapalnya. Dan mau tidak mau mereka menyetujuinya, auto kaya si Bill. Lalu dihantarkanlah mereka ke kapal Bill yang katanya lebih indah mobil ketabrak kereta dibandingkan dengan tampilan kapal dari Bill. Namun mau bagaimana lagi, mereka pun bergegas berlayar menyusuri sungai Kalimantan. Di tengah perjalanan mereka mulai berdiskusi masalah jalur yang akan mereka lewati dengan estimasi waktu tercepat karena memang bunga itu mekar hanya 2 minggu saja. Namun dengan keadaan musim penghujan, Bill tidak ingin mengambil resiko. Ya sanepi nawelah. Dan mereka tak mau. Kemudian salah satu temannya membuka laptop dan menyarankan mengambil jalan yang sudah dipetakan melalui satelit. Dan itu layak dicoba menurut Bill selaku kapten kapal. Di perjalanan juga diperlihatkan bumbu-bumbu humor dari seekor monyet bernama Kong. Dengan tingkah lakunya yang mirip dengan manusia seperti ketika Kong akan mengambil pisang untuk makan. Get out of here. What I say? Hingga Kong mencari makanannya sendiri naik ke atas kapal untuk memetik buah. Namun terlihat ia ketinggalan kapal yang melaju. Ia pun memutuskan untuk menyusul kapal melewati pinggiran sungai. Namun siapa yang mengira Kong dikejar-kejar ular anaconda yang sangat besar. Dan lucunya ketakutannya mirip dengan manusia. Aduh Gusti, tulung.
Ia pun naik ke atas pohon. Apakah Kong mati? Di keesokan harinya, Bill sibuk mencari di mana monyetnya berada. Namun tidak ditemukan hingga tiba-tiba ketika anggota ekspedisi sedang sibuk menelpon dengan telepon satelit, tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai dan ia tidak bisa berenang. Teman-temannya pun segera menolongnya, namun tiba-tiba muncul buaya yang besar. Penghuni sungai akan menerkam wanita tersebut. Dan Bill pun segera terjun ke air untuk menolongnya. Ia pun menyelamatkan wanita tersebut, namun Bill harus bertarung dengan buaya itu. Sungguh adegan yang menegangkan. Kekuatan Bill mampu mengalahkan buaya tersebut melebihi kekuatan panci manusia milenium. Semua orang terkesima dengan kemampuan Bill bertarung melawan buaya tersebut. Singkat cerita, ketika mereka sedang makan-makan tiba-tiba datanglah Kong. Syukurlah Kong belum mati. Bill pun senang Kong baik-baik saja. Hari pun berlalu. Di pagi hari terlihat di sungai banyak sekali sampah dari bongkahan-bongkahan bambu dan kayu. Dan tiba-tiba bongkahan-bongkahan tersebut merusak mesin kapal. Bill pun kaget dan terbangun. Dan benar saja kemudi kapal pun error dan tidak bisa dibelokkan. Bill pun segera memperbaiki mesin namun susah. Belokan pun terlewati hingga mereka pun malah lurus dan mengarah kepada air terjun yang besar. Sudah terlambat untuk berbelok dan mau bagaimana lagi mereka akan terjun bebas. Maka Bill pun berinisiatif untuk menambah kecepatan, namun ketika hampir sampai ujung tiba-tiba mesinnya mati dan mereka pun terjun bebas dari air terjun tersebut. Wait, kalian mengerti kenapa Bill malah menambah kecepatan? Itu karena Bill akan mengurangi impact dari kapal yang akan menukik tajam. Ia ingin membuat kapalnya jumping dan terjun dengan keadaan lurus, namun gagal karena mesinnya mati. Mereka pun berusaha ke pinggir sungai, namun terlihat hal yang mengerikan di dalam air. Sosok ular besar ternyata berada di dalam air, namun mereka belum menyadarinya. Mereka pun terdampar di hilir sungai mengingat ini adalah jalur terobos ajalah, jadi mustahil kapal lain akan melewati jalur mereka. Melihat map yang tersisa, mereka sepertinya harus menerobos hutan untuk bisa sampai di jalur sungai yang sering dilewati kapal lain. Kemudian kebetulan juga teman Bill yang sedang melewati jalur itu, ia pun membuat perjanjian penjemputan di sisi sungai lain dengan bayaran $5.000. Perjalanan pun mereka tempuh dengan menerobos hutan, hingga langkah mereka terhenti oleh sebuah rawa besar yang mengerikan. Temannya menyarankan untuk memutar, namun Bill bilang itu akan memakan waktu seharian lagi. Jadi mau tidak mau mereka harus melewati rawa tersebut. Terlihat air yang tenang dan kotor membuat situasi mustahil untuk hal baik terjadi. Monyetnya pun mendeteksi pergerakan yang mengerikan di dalam air. Coba kalian tebak apa itu? Hingga tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu di dalam air dan salah satu anggota yang mirip dengan Mang Adeng pun terlihat panik setengah mati. Dan biasanya orang dalam rombongan yang paling belakang adalah yang menjadi korban pertama. Hingga benar saja, ia dimakan dan dicapluk oleh ular berukuran besar tersebut. Mereka semua panik dan lari menolong pun dirasa tidak mungkin. Maka ya derita lo aja dan mereka pun lari. Singkat cerita mereka pun berhasil selamat sampai tepian dan berdebat mengenai kejadian tadi. Salah satu anggotanya telah tewas oleh ular yang sangat besar dan ganas. Bill bilang itu adalah anaconda, namun ia belum pernah melihat yang sebesar itu. Teman-temannya pun mulai panik dan takut, namun Bill bilang tak usah takut. Dengan makanan sebesar itu, ular tidak akan mencari makanan lagi di waktu dekat ini. Hingga perdebatan mengenai ekspedisi mencari anggrek pun mulai dipertanyakan. Mereka ingin menyudahi ekspedisi ini dan keluar dari hutan. Namun tidak dengan Jack. Ia ingin ekspedisi ini tetap berlanjut, namun tujuan mereka sekarang berfokus kepada kapal jemputan di sungai seberang.
Di perjalanan pun dimeriahkan dengan kelakuan Mang Adeng yang terkena serangan lintah, hingga bahaya laba-laba yang akan membuat lumpuh jika menggigit. Untung saja diperingatkan Tren. Laba-laba itu pun dimasukkan ke dalam keler dan disimpan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba di sisi lain kapal jemputan harapan mereka satu-satunya pun mengalami kecelakaan dari serangan anaconda. Ledakan pun terdengar sampai ke arah mereka. Semua ekspeditor pun meluncur ke tepi sungai dan menemukan kapal satu-satunya pun meledak. Dan para kru setengah pasrah, mereka pun mengumpulkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Kong pun ikut membantu dengan sebisanya. Hingga perhatian mereka pun teralihkan kepada jejak dari suku pedalaman Kalimantan. Tren mengatakan memang di sini masih terdapat banyak sekali suku pedalaman, lalu tujuan mereka pun beralih kepada pemukiman dari suku tersebut. Meski harus mengambil resiko, takutnya itu suku Rorombehen atau suku kanibal. Siapa yang tahu kan? Singkat cerita, mereka pun sampai di pemukiman tersebut, disambut tengkorak-tengkorak yang berserakan dan statue tangkurak-tangkurak yang dipajang, menambah kengerian mereka. Namun ada yang aneh, sepertinya desa tersebut telah diserang oleh sesuatu, porak-poranda dan tidak berpenghuni. Lalu alangkah kagetnya mereka menemukan bangkai dari ular yang sangat besar telah memakan salah satu suku tersebut. Mereka pun mencari rakit, namun ternyata rakitnya pun sudah dibawa pergi. Mereka pun berinisiatif untuk membuat rakit baru. Mereka bergotong royong untuk membangun rakit tersebut. Hingga Jack kembali merayu salah satu rekannya untuk kembali mencari bunga anggrek tersebut, namun ternyata tidak mau. Ia memilih untuk pergi saja dari hutan dan melanjutkan pencarian di kemudian hari. Namun Jack sangat keras kepala, tidak ingin menerimanya, dan terjadi sedikit konflik antara dirinya dan teman-temannya. Di sisi lain, Gordon yang sedang beres-beres tiba-tiba menemukan sebuah kotak dengan telepon satelit di dalamnya. Juga ada senjata api. Ia pun heran, kok kotak ini ada sama si Jack? Jack pun datang dan kembali melobi Gordon untuk kembali melanjutkan ekspedisi. Namun Gordon tidak mau. Keselamatan lebih penting, dan tiba-tiba Jack mengeluarkan laba-laba dari dalam keler dan menggigit Gordon. Gordon pun lumpuh, tidak bisa bergerak, ia pun ditinggalkan. Hingga ketika teman-temannya curiga dan melihat Gordon, ia pun lumpuh dan tiba-tiba dari belakangnya muncul anaconda yang sangat besar dan memakan Gordon. Oh my God. Semua berhamburan mengejar Gordon yang malang namun terlambat. Sampai tiba-tiba si kampret Jack pun mencuri rakit satu-satunya harapan dari anggotanya dan pergi meninggalkan rekan-rekannya. Semua marah kepada Jack Tangkurak. Kemudian mereka membuat rencana untuk mengambil kembali rakit mereka dengan menyusuri hutan. Tidak ada cara lain. Di perjalanan mencari Jack pun para tim mulai diteror dengan anaconda yang lagi banyak-banyaknya. Katanya memang ini adalah musim kawin dari anaconda tersebut. Jadi di hutan itu lagi banyak-banyaknya anaconda. Dan itulah sebabnya para suku pedalaman memilih untuk mengungsi terlebih dahulu. Satu persatu dari mereka diteror, tak terkecuali Mang Adeng yang panikan. Hingga Tren yang akan menolongnya pun menjadi korban ular tersebut dengan terperosok ke dalam air. Singkat cerita, mereka pun berhasil selamat keluar dari gua ular tersebut dan salah satu dari ular itu mati dipenggal. Mang Adeng pun girang, namun tiba-tiba untung saja Mang Adeng selamat dan sampailah mereka di tempat Jack. Terlihat Jack pun menemukan tanaman anggrek tersebut dan ketika mereka akan mengambil rakitnya, Jack pun datang dan menembak Bill. Mereka semua dijadikan sandera untuk mengambil bunga anggrek tersebut. Jack pun menyuruh rekan wanitanya untuk mengambil bunga tersebut dan nyatanya di bawah retakan terdapat kumpulan ular yang sedang kawin. Banyak sekali bercampur dengan bunga anggrek itu. Dan terjawablah sudah kenapa ukuran ular itu sangat besar dan tidak biasa. Itu karena bunga anggrek yang membuat ular itu panjang umur dan tumbuh sangat besar. Dan pertarungan pun terjadi antara Bill dan Jack. Temannya yang hampir jatuh ke lubang ular pun kian panik.
Dan untung saja ketika Jack akan mengambil tasnya, ia pun tergigit laba-laba hingga lumpuh dan jatuh berbarengan dengan si cewek. Namun untungnya, yang dimakan hanya si Jack, dan si cewek bisa memanjat naik. Namun satu ular mengejar mereka, dan bensin menjawab tantangan dari ular itu. Ular itu terbakar dan jatuh ke dalam lubang kawinnya dan meledak, meruntuhkan tanah dan menimbunnya di dalam tanah. Mereka berempat berhasil selamat dan pulang memakai rakit dengan nyaman, tentram, dan damai. Lalu tentu film pun berakhir. Bagaimana? Seru banget kan? Meskipun film jadul tapi seru abis. Hanya saja kalian jangan mempermasalahkan efek CGI-nya. Jelas tidak akan sebanding dengan film-film sekarang. Dan IMDb untuk film ini adalah 4,7. Memang pelit aja sih IMDb-nya. Gua kasih nilai 5,5 aja karena memang film ini seru ditonton bareng teman dan keluarga. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Anacondas. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.